Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dari mulai hari Senin sampai dengan Minggu dan kembali lagi ke hari Senin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama kita selalu dalam iman dan Islam. Oke, senantiasa marilah kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, cukup lama sudah tidak berjumpa dengan saya, guru PAI SMK Pertiwi kelas 12, karena memang minggu kemarin tanggal merah 17 Agustus kalau tidak salah. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa belajar lagi dengan mata pelajaran PAI kelas 12, yang mana minggu-minggu lalu kita sudah membahas yang namanya iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, dan sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu adalah berpikir kritis. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini di sekolah, guru-guru, kepala sekolah dan semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya, disehatkan, dan juga yang paling terpenting terjauh dari para virus atau pandemi yang saat ini sedang merebak di wilayah Subang ini. Dan juga kita doakan sama-sama mudah-mudahan kalian yang ada di rumah, orang tua kalian yang di rumah, semuanya sehat selalu, mudah rezekinya, dan juga terhindar dari segala mara bahaya, khususnya dari COVID-19 ini. Dan juga kita berdoa untuk hari ini supaya belajar mengajarnya Allah lancarkan dari awal sampai dengan akhir, sehingga tidak ada hal-hal yang enggak diinginkan oleh kita semua. Baik, untuk berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu adalah berpikir kritis. Nanti akan ada beberapa konsep. Yang pertama pengertian atau definisi dari berpikir kritis. Yang kedua nanti kita akan membahas Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama kita akan bahas definisi atau pengertian dari berpikir kritis. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Begini ya, saya jelaskan. Berpikir kritis ini adalah berpikir secara logis, rasionalis, dan juga berpikir secara reflektif. Maksud berpikir secara reflektif adalah berpikir secara terus-menerus dengan dalam dan sedalam-dalamnya untuk mengetahui apa sih kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi di apa yang kita pikirkan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan berpikir reflektif. Dan juga apa yang dimaksud dengan berpikir independen. Nah, ini adalah aset untuk kalian. Apabila kalian mempunyai pemikiran yang independen, maka kalian akan menjadi orang-orang yang insya Allah calon orang-orang sukses. Karena orang-orang yang berpikir independen ini sangat luar biasa cara berpikirnya. Dia akan terus menggali tanpa kenal lelah, dan juga sebelum mendapatkan info yang sesungguhnya dia tidak akan menyerah. Itulah yang dinamakan dengan berpikir secara independen. Oke, itu adalah pengertian dari definisi berpikir kritis. Mudah-mudahan kalian paham dengan singkat, karena masih banyak lagi yang saya akan sampaikan. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah membaca atau menganalisis
Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Dan saya mohon kalian yang ada di rumah silakan buka Qurannya, boleh Quran yang mushaf ataupun Quran digital. Saya mohon yang di rumah silakan dibuka. Saya pun akan ikut buka ya. Oke, sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, kita baca bareng-bareng ya. Kalian nanti samakan aja dengan apa yang saya bacakan dan perhatikan panjang pendeknya dan juga perhatikan per ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la yatil ulil albab. Itu ayat yang 190-nya. Yang 191-nya allazi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yang ayat 190 artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, yang 191-nya yaitu adalah artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua. Nah, itulah arti dari Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Adapun asbabun nuzul dari Quran surat Al-Imran ini, khususnya 190 dan 191, ayat ini turun di Madinah. Bisa disebut juga dengan ayat yang Madaniyah karena turunnya di Madinah. Asbabun nuzulnya yaitu ada seseorang yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Dan itulah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Ibnu Abbas, jadi bagaimana sih mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam? Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Lalu dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Maksudnya Ibnu Abbas memberikan jawaban tersebut yaitu adalah supaya orang-orang Quraisy itu berpikir bahwa Allah itu memberikan kelebihan, memberikan mukjizat kepada nabi-nabi atau rasul-rasul supaya orang-orang itu mengikuti rasulnya dan mengikuti nabinya, dan supaya mereka enggak tersesat. Dan itulah contoh Allah memberikan kepada mereka supaya berpikir kritis. Kenapa kok Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nabi Musa bisa berubah tongkatnya membelah lautan. Nah, itu kalau orang-orang berpikir kritis tidak akan mungkin menjawab dengan takdir, tidak akan mungkin. Maka orang-orang yang berpikir kritis akan menelusuri dengan secara dalam-dalam, bagaimana kok bisa sih Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan, dan kok bisa sih Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bahas tentang tajwid dan juga lain-lain akan dibahas minggu depan. Mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini bermanfaat untuk kalian di rumah dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.